ada serinya. Oh gitu. Kalau beranak berlanjut. di Mississippi berlanjut ya. Ada beranak dalam kubur, kembali ke dalam kubur, dewasa dalam kubur. Ya ampun. Kalau Mississippi. Ternyata itu bisa dibikin trilogi tuh kalau jadi cerita film. Betul, iya. Saya mengarang cerita Kuntilanak Zaman Now. Kuntilanak. Ini jadi baru ditulisnya. Tahun 2015. Itu baru itu si Kuntilanak. Iya, Kuntilanak Zaman Now. Jadi horor juga, komedinya juga ada. Tapi ini situasi saat ini gitu ya, bukan cerita. Betul. Kebetulan Bu Cici dalam keadaan sakit. Dia tidak mau supaya penggemarnya itu merasa kecewa. Dia tetap ikut pentas. Waktu pentas dia batuk darah. Akhirnya pementasan itu diberhentikan. 2 babak lagi yang mau akhir itu diberhentikan. Bu Cici langsung dibawa ke rumah sakit dan meninggal di rumah. Oh jadi benar-benar masih di atas panggung kan? Halo Sobat Budaya, bagaimana kabarnya? Senang sekali berjumpa kembali dalam podcast budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Masih bersama saya Maudy Kusnaidi. Seperti biasa, program podcast budaya ini nantinya akan ditayangkan di YouTube. Jadi jangan lupa untuk di-follow, subscribe, dan juga di-share untuk mengetahui tema-tema apa sih yang akan ada di episode selanjutnya. Yang kali ini, bintang tamu saya, narasumber saya nggak datang sendiri, dia datangnya berdua loh. Kita akan membicarakan hal yang menarik seputar menghidupkan legenda dan warisan budaya melalui sandiwara Sunda Miss Cici. Tentu saja bersama narasumber yang ahli yang bisa ditanya-tanya soal Miss Cici. Ada Ibu Eli Sunteba dan Neng Kunti. Apa kabar Ibu? Ini mulai manggil Ibu apa Teteh aja nih, karena kalau Miss Cici kayaknya biasanya identik dengan Susundaan gitu. Iya betul. Mangga silakan. Mau dipanggil mau manggil apa? Mau apa ya? Kalau gitu Teteh aja deh. Jadi ya Sobat Budaya, Ibu Eli Sunteba ini adalah sutradara dari kelompok sandiwara Sunda Miss Cici. Kalau kita boleh tahu ya, namanya gedung pertunjukan Miss Cici ya. Saat ini berada di sekitar daerah Buah Batu, di Cempaka Baru, Jalan Kabel Pendek, Cempaka Putih. Cempaka Putih itu di situ ya. Nah, ini mau ngobrol-ngobrol. Kenapa ini didampingi sama Neng Kunti di sini? Apakah ini karena kita biasanya suka mendengar bahwa kalau kelompok teater Miss Cici itu identik dengan yang horor-horor gitu? Betul, teknologi. Karena memang sandiwara Sunda Miss Cici itu dari dulu memang identik dengan cerita horor. Malah cerita horornya itu banyak sekali dari saudara-saudara terdahulu. Semacam cerita Kuntilanak Warudoyong. Warung doyong. Waru doyong. Oh, waru doyong. Semacam pohon waru yang doyong. Terus cerita beranak dalam kubur. Oh, itu kayak di film. Betul. Malah itu sebetulnya itu judulnya dari Miss Cici. Oh, judul diangkat di layar lebar. Oh gitu. Waktu itu tahun 1971. 70-an ya. Ya 71. Itu beranak dalam kubur, sutradaranya Ali Shahab. Iya. Beliau datang ke Miss Cici. Oh, minta naskah. Minta naskah itu. Gitu. Terus satu lagi si Manis Jembatan Ancol. Oh, itu jadi Miss Cici juga. Iya. Itu sutradaranya siapa? Lupa lagi saya. Beliau juga datang ke sana minta. Cuman versi ceritanya itu agak berbeda. Karena di Miss Cici itu cerita beranak dalam kubur itu dalam versi kerajaan. Kalau Miss Cici, bukan roman. Dan ada serinya. Gitu. Kalau beranak berlanjut, di Miss Cici berlanjut ya. Ada beranak dalam kubur, kembali ke dalam kubur, dewasa dalam kubur.
Ya ampun, kalau Miss Cici. Ternyata itu bisa dibikin trilogi tuh kalau jadi cerita film. Betul, iya. Oh gitu. Makanya kalau masyarakat menyangka kalau Miss Cici itu mencipta film, tidak. Justru dari dulu memang itu judul dari Miss Cici. Bu, dari tahun berapa sih Bu Miss Cici ini mengangkat cerita-cerita horor ini? Kalau saya dengar dari bapak saya dulu, anggota Miss Cici juga ya Bu Teh. Jadi Abu Bakar Bafagi, keturunan Arab. Dia dari Arab Surabaya. Dia itu sudah mempunyai kelompok yang bernama Opera Valencia di tahun 1920 waktu itu. Karena beliau sering pentas dari tempat ke pentas, khususnya di Jawa Barat, termasuk ke Sumedang. Dia bertemu dengan Nyi Cici. Dia itu seorang seniman yang multi talenta. Jadi bisa nari, bisa nembang, juga bisa acting. Karena beliau tertarik sama ke multi talentaannya Bu Cici, dia mengajak gabung. Ikut gabung dengan Opera Valencia di tahun 2026. 1926. Iya. Nah, gabunglah Bu Cici dengan Opera Valencia. 1927 dia menikah dengan Ibu Abu Bakar Bafagi. Nah, digantilah namanya. Tapi itu waktu itu kita pakai bahasa Melayu. Bukan sandiwara Sunda. Ganti nama jadi Toneel Geselschap. Artinya apa ya kalau Geselschap? Kalau Toneel kan itu teater atau drama gitu ya. Nah, kalau Geselschap juga saya nggak tahu namanya apa seperti itu. Nah, disitulah diganti pakai bahasa Sunda. Nah, sudah ganti bahasa Sunda. Akhirnya waktu itu ada undangan dari Presiden Soekarno, kita harus pentas di Istana Negara Bogor. Kita membawakan cerita Damarulan waktu itu, katanya Miss Cici. Damarulan itu kategorinya horor juga atau bukan? Kerajaan. Cuman cerita Jawa diversikan versi Sunda. Malah Miss Cici mendapat penghargaan dari Presiden Pak Karno. Itu dapat penghargaan Wijaya Kusuma waktu itu. Nah, terus Bu Cici karena Pak Abu Bakar Bafagi terus sayang sama istrinya, karena kelompok itu tempatnya berpindah-pindah, belum punya tempat, belum punya gedung. Dia membeli tanah di daerah Kramat. Waktu itu tanah itu bekas pabrik limun dulunya. Dibeli sama Abu Bakar Bafagi, dibuatkanlah gedung Miss Cici di Kramat yang sebelahan Bioskop Rivoli. Miss Cici di situ. Tahun berapa itu, Bu? Tahun 1929 apa 30 ya. Kebetulan Bu Cici belum sempat dia pentas di gedung sendiri. Karena dia pernah pentas di Cikampek waktu itu dalam cerita Gagak Solo. Kebetulan Bu Cici dalam keadaan sakit. Dia tidak mau supaya penggemarnya itu merasa kecewa. Dia tetap ikut pentas. Waktu pentas dia batuk darah. Akhirnya pementasan itu diberhentikan. 2 babak lagi mau akhir itu diberhentikan. Bu Cici langsung dibawa ke rumah sakit dan meninggal di rumah. Oh, jadi benar-benar masih di atas panggung. Betul. Ya sampai selesainya. Iya, begitu. Jadi terus tapi tetap berjalan nih sampai sekarang dikenal sebagai Miss Cici. Berarti ada yang meneruskan? Ada. Salah satu keturunannya dari Abu Bakar Bafagi. Karena waktu menikah dengan Bu Cici itu dia tidak mempunyai keturunan. Bukan dari istri yang lain. Nah, alhamdulillah itu anaknya yang bernama Bapak Haji Harun Bafagi yang meneruskan. Nah, karena ada sesuatu hal gedung di Kramat itu karena harus pecah waris, akhirnya pindah ke Stasiun Angke Tambora. Gedungnya itu bersebelahan dengan rel kereta. Jadi kalau kita pentasnya agak-agak terganggu kalau kereta lewat gitu.
Tapi alhamdulillah waktu kita di tahun 71 itu pindah ke Angke itu, alhamdulillah kalangan Angke itu kan banyak kan orang Sunda nih, orang Kulon, orang itu selalu penuh penontonnya. Apalagi kalau kita membuka cerita Jembatan Shirathul Mustaqim, itu kita pentas dalam 1 bulan, sehari 2 kali pentas. Sehari 2 kali? Iya, itu penonton alhamdulillah banyak. Gitu. Nah, tahun 87 kita itu karena gedungnya di atas tanah PJKA, diambil alih lah sama PJKA. Nah, dan alhamdulillah juga akhirnya kita ada bantuan dari Pemda DKI dan dikasih bantuan buat pementasan. Kita dibikinkan gedung di Cempaka Putih, sekolah baru itu sampai sekarang. Iya. Nah, bahwa perihal dari yang tadi Miss Cici cerita kerajaan, terus sampai akhirnya sekarang dikenal menjadi yang sering mengangkat tema-tema horor, bahkan sampai diambil dan disadur menjadi layar lebar, itu sejak kapan? Itu kalau setahu saya cerita dari Bapak Berharap Guru sama si Manis itu waktu di Keramat itu memang itu cerita sudah ada. Tapi sejak tahun 71 sama 73 itu di layar lebar kan 2 cerita itu. Jadi memang dari tahun situ tuh udah mulai mengangkat tema-tema horor gitu ya. Nah, dari zaman dulu sampai sekarang, apakah ada lagi penulisan cerita-cerita horor lain gitu sampai sekarang kok dikenalnya selalu horor gitu? Masih banyak. Jadi Bu Eli juga nulis horor. Ada. Salah satu cerita saya itu Pemburu Makhluk Gaib sama Hantu Rumah Kosong. Mana banyak lagi rumah kosong tuh. Iya. Gitu ya. Jadi sebenarnya memang tidak hanya berpaku pada tema horor ya. Jadi sebenarnya sebelumnya ada yang kerajaan, ada roman. Malah ada cerita desik. Desik itu apa ya Bu? Kalau cerita desik itu semacam 1001 malam. Oh, kita suka mentaskan dongeng gitu ya. Betul. Dan pernah juga dulu ya waktu di Keramat sama di Angke itu kita ada wayang orangnya juga. Kebetulan gedung di Cempaka Putih itu pernah kebakaran kan tahun 97 atau 96 gitu. Itu pernah kebakaran, itu kostum semua habis. Masya Allah. Sampai sekarang kita belum mempunyai lagi kostum wayang orang. Gitu. Iya. Ya dulu soalnya masih ingat bahwa Miss Cici itu juga dikenal sebagai wayang orang tapi teater Sunda gitu. Betul. Iya. Tapi terus kemudian karena itu ya musibah kebakaran itu sehingga kostumnya sampai saat ini belum bisa sampai habis gitu. Malah kita begitu gedung kebakaran itu kan lama, belum ada dibangun lagi agak lama. Kita itu sampai kita nyewa bioskop di Trugong di Berdikari. Kita pentas di situ di tempat bioskop. Iya, di situ. Alhamdulillah kan itu udah nggak jadi bioskop, akhirnya disewa sama kita pentas di situ. Karena banyak penggemar yang masih ingin melihat Miss Cici pentas. Luar biasa ya, ini penggemar setia yang nungguin. Betul. Dan selalu datang nonton. Betul. Ya. Malah ke Cempaka Putih juga masih banyak penggemar yang dari zaman Tambora itu masih suka nonton. Jadi sampai sekarang masih aktif pentas gitu setiap weekend, setiap Sabtu Minggu atau bagaimana? Alhamdulillah sekarang kita pentas ada bantuan dari Pemda itu dalam setahun sebulan sekali di Miss Cici. Iya, dengan cerita yang lama diangkat lagi atau selalu baru atau bagaimana? Ada yang lama diangkat lagi, ada yang teteh ngarang sendiri sama dibantu sama kakak, dibantu sama pemain juga. Kalau misalnya ada punya karangan ya kasih ke saya, mungkin diolah sama saya seperti apa gitu. Banyak karangan sendiri juga gitu ya. Ini bertahan dari berpuluh-puluh tahun loh, pindah-pindah keliling-keliling sampai saat ini udah melewati musibah kebakaran, pandemi juga saya tahu betul pasti menjadi satu pukulan berat ya buat kita semua para seniman pertunjukan, dan bisa bertahan sampai saat ini tuh apa yang membuat Bu Eli sama teman-teman tim itu bertahan terus dan tetap berkarya ini, yang membuat semangatnya apa? Yang membuat bertahan saya karena saya betul-betul cinta sama Miss Cici. Saya tidak mau Miss Cici itu hilang.
Saya ingin generasi penerusnya bisa memajukan lagi, mengharumkan lagi nama Miss Cici seperti apa yang dicita-citakan oleh Ibu Cici waktu dia mau meninggal. Dia bicara sama anak wayang istilahnya. Teruskan cita-cita saya. Saya tidak mau Miss Cici ini hilang. Karena satu-satunya sandiwara Sunda Miss Cici Jakarta itu cuma Miss Cici. Dulu di Bandung ada. Banyak kalau di Jawa Barat mah ya. Iya. Di Purwakarta ada. Sekarang sudah tidak ada. Gitu. Malah saya pengen kalangan anak muda sekarang cintailah kesenian tradisi kita. Karena bukan hanya sandiwara Sunda Miss Cici, kesenian tradisi kita kan banyak. Jangan sampai dia lebih mencintai kesenian budaya luar. Apalagi sekarang udah ada HP ya. Jadi anak-anak tuh lebih itu ke TikTok apa gimana? Tidak, saya juga tidak melarang, cuman lebih cintailah kesenian tradisi kita. Itu ya, semangat berkarya dan memastikan bahwa kesenian Sunda, teater Sunda di Jakarta ini supaya tidak hilang gitu ya. Itu yang tetap membuat terus berkarya. Nah, tadi sempat bicara juga untuk ke generasi muda. Di kelompok teater Miss Cici ini ada generasi mudanya, remajanya? Ada. Sekarang teh generasi yang ke-15 dan ke-16. Generasi ke-15 dan ke-16. Ya, saya sendiri generasi yang ke-9. Ini jadi sutradara. Iya. Cuman ada kendala juga, Neng. Karena anak-anak sekarang. Waktu dulu saya suka main, suka dikasih peran, itu karena kita itu kan nggak pernah latihan. Jadi latihan tuh jam 4 atau jam 5 sore. Jam 8 kita harus pentas. Iya. Nah, kalau kendalanya anak-anak muda sekarang itu harus ada latihan. Iya. Juga harus ada naskah. Betul. Kalau saya tidak ada naskah. Kita cuman improvisasi seperti itu. Pokoknya mah ceritanya kita gini gitu ya. Betul. Gitu ceritanya ini gini. Aneh jadi ini gitu ya. Mungkin betul. Seperti itu ya. Iya. Nah, kalau sekarang berarti anak-anak mudanya harus disiapkan naskahnya. Iya, betul. Berlatih dengan dialog, partnya apa gitu. Iya. Sampai nanti ada gladi bersih dari kotor, terus ada pementasan. Nah, setelah pementasan itu kita ada evaluasi lagi. Gitu. Harus mengkoreksi apa kekurangannya, gimana supaya lebih baik lagi ke depannya. Iya. Itu. Ini kebayangnya gini Bu Eli, untuk yang berbahasa Indonesia aja pun juga sulit loh. Betul. Apalagi ini kan harus berbahasa Sunda. Betul. Saya yang orang Sunda asli juga mungkin orang-orang lebih kenal saya sebagai Jenap ya pakai bahasanya Betawi gitu. Nah, apalagi ini gitu. Jadi apakah memang ada yang membantu untuk melafalkan bahasa Sundanya? Artinya apa memang mereka semua yang tergabung dalam Miss Cici ini sudah pasti fasih gitu berbahasa Sundanya? Kalau anak muda sekarang enggak. Malah bahasanya dia banyak Indonesia. Oh, jadi pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Jadi kalau cerita roman itu kita ngikuti zaman deh. Kalau kita nggak ngikuti zaman ya kita juga nggak bisa bertahan. Jadi kalau cerita roman kita itu bahasa dicampur. Ada Sundanya juga, ada Indonesianya juga. Tapi kalau cerita kerajaan itu kita tidak dicampur. Itu pure Sunda, karena kerajaan itu Sundanya lebih sulit. Karena kita memakai bahasa Sunda Buhun. Waduh, itu kelas yang halusnya gitu ya. Betul, iya. Saya sendiri pun ada beberapa yang tidak ngerti. Karena bahasa Sunda kan tidak bisa ada beberapa bahasa yang tidak bisa di-Indonesiakan. Benar. Ada kata-kata yang kita mengerti maksudnya, tapi kalau ditanya dalam bahasa Indonesianya apa ya gitu, kan nggak menemukan padanan yang tepat gitu ya. Karena kalau kerajaan kan banyak-banyak kata-kata siloka. Iya, kiasan gitu ya. Kiasan. Nah, berarti itu yang harus dipelajari berarti anak-anak sekarang. Sampai sekarang masih mementaskan yang itu, yang versi kerajaan itu. Iya, betul. Kemarin Minggu tanggal 1 tanggal 1 kemarin saya membuka cerita itu Batara Siwa, itu kerajaan. Pemainnya ada anak muda? Ada. Malah sekarang kebanyakan anak muda. Nggak bisa. Seniornya yang sudah tidak ada nih. Sudah pada meninggal. Jadi seniornya cuma
tinggal beberapa orang. Sekarang tuh anak-anak muda, jadi anaknya cucunya pada ikut main. Tapi untuk mereka masih mau melanjutkan, Bu Eli. Alhamdulillah semangatnya masih besar semangatnya untuk memajukan Misici. Nah sebenarnya kalau para pemain teater di kelompok teater Misici ini, kalau sedang tidak ada pementasan atau tidak ada latihan, pekerjaan hari seharinya apa sih Bu Eli? Sebetulnya ada yang kerja di luar juga, ada yang malah ada yang kerja di Kemenpar, semacam ketua Misici sekarang orang Kemenpar Bu, kebetulan dia kerja di sana, dan ada yang kerja kantoran juga, ada yang dagang, ada juga yang tidak kerja, cuman mengandalkan dari Misici aja ada. Jadi berbagai macam profesi ya yang tergabung dalam kelompok teater Misici ini. Nah terus kemudian salah satu yang membuat terkenal Misici dengan tema-tema horor sampai si Neng Kunti ini ikutan ini, apakah emang ada semacam kayak film gitu loh Bu Eli? Kalau film horor kan katanya wah pemainnya sampai berjuta-juta penonton gitu. Iya, apakah kalau pas lagi diangkat tema horor jadi penontonnya juga lebih banyak gitu dibanding kalau kita mengangkat tema kerajaan? Betul. Kalau kita mengangkat cerita horor itu penontonnya banyak. Gitu. Kalau kerajaan memang agak sulit karena mungkin dari bahasa ya. Betul ya, mungkin ada translatornya nggak sih atau penerjemahnya? Tidak ada. Tidak ada, jadi harus paham juga harus paham juga iya. Kalau yang mengangkat tema horor berarti yang tadi tema yang lain ya Bu, maksudnya yang bisa pakai bahasa Indonesia atau dicampur gitu. Ada cerita semacam Simanis Jembatan Ancol itu kan ada Sunda dan Betawinya dari Misici versinya. Halimah Pulang Kondangan juga itu ada versi ada percampuran bahasa Sunda dan Betawi. Nah itu ya, kalau yang horor jadi banyak yang penontonnya mungkin karena lebih udah bisa dimengerti karena mereka menggunakan bahasa Indonesia. Iya, agak campur karena campur bahasa Sunda dan Indonesia. Terus jadi ada berapa koleksi yang tema-tema horornya Bu Eli? Kalau dihitung itu sih banyak ya. Banyak naskah cerita ini. Naskah udah ratusan karena sutradara kan udah banyak banget gitu. Udah ada berapa ya? Dulu aja ada 5 sutradara. Ya, nah sekarang kebetulan saya sutradara itu ada 2 sutradara sama kakak saya sendiri. Yang jadi paling nggak ada tandemannya ya, ada betul. Pendampingnya ya untuk menyutradarai gitu ya. Itu semua terdokumentasi naskah-naskah cerita Misici itu. Ada foto-fotonya, ada naskahnya, ada videonya juga. Yang paling berkesan atau yang paling favorit deh para penggemarnya Misici suka tuh cerita apa? Kan kalau yang beranak dalam kubur sudah pasti ya bahkan sampai diangkat ke film. Simanis Jembatan Ancol juga ini kan populer sekali ya, sampai di sinetron, sampai di film, baru kemarin juga sudah di remake lagi. Kalau yang selain itu ada lagi nggak cerita? Ya itu cerita Kuntilanak Warudoyong. Itu si Warudoyong. Iya, Warudoyong itu sama ada di cerita horor tapi komedi. Itu saya mengarang cerita Kuntilanak Zaman Now. Kuntilanak ini jadi baru ditulisnya. Tahun 2015. Itu baru itu si Kuntilanak. Iya, Kuntilanak Zaman Now. Jadi horor juga, komedinya juga ada. Tapi ini situasi saat ini gitu ya, bukan cerita zaman. Kan kalau si Manis kan mungkin tahun berapa gitu kan. Iya. Kalau ini yang saat ini. Dan saya pun kalau ngarang cerita memang ngelihat kejadian yang sehari-hari pada umumnya itu. Jadi juga merasa lebih relate ya dan paham gitu. Iya. Oke. Itu pemainnya gimana? Saya pengen tahu pemain-pemain mudanya gitu. Apanya tuh, Neng? Iya, maksudnya dia bermain terus ikutan mulai ada masuk di penyutradaraan atau produksi atau apa gitu dalam pengembangan cerita. Karena kan ini pasti mengangkat juga mengenai selain anak muda itu juga kan. Betul. Gitu. Gimana kontribusi para pemain muda di kelompok teater Misici? Alhamdulillah kontribusinya mereka sambil belajar bermain sandiwara, sambil mereka juga memberi masukan-masukan. Karena setidaknya ya zaman saya dengan zaman dia udah beda. Mungkin dia lebih tahu
zaman sekarang. Nah saya itu nerima masukan dari mereka. Bagusnya diginiin aja Bu Eli, bagusnya diginiin. Iya bagus. Jadi seperti itu. Alhamdulillahnya. Malah pernah ada yang ngasih cerita ke saya punya cerita ini, tolong kembangkan oleh Bu Eli. Waktu itu, alhamdulillah dikembangkan sama saya. Gitu. Jadi Bu Eli terbuka juga ya, untuk menerima masukan-masukan supaya karya dari Miss Cici ini juga bisa diterima oleh generasi muda. Betul. Gitu ya. Iya. Oke, seru Bu. Terus ini nih yang mau ditanya juga dengan mengangkat karya-karya yang bertema horor gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih pesan-pesan utama yang ingin disampaikan melalui pementasan atau cerita itu? Karena kan biasanya ya Sobat Budaya kalau dalam media teater atau apa tuh ada, atau lenong misalnya di Betawi kan ada dibungkus komedi tuh sebenarnya ada pesan-pesan yang ingin disampaikan gitu. Nah kalau dari Miss Cici dengan mengangkat tema-tema horor ini sebenarnya ada juga nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para penontonnya Miss Cici ini? Betul. Sebetulnya memang Miss Cici itu membuat cerita bukan hanya untuk tontonan saja dan hiburan, tapi di situ harus ada tuntunan juga. Untuk itu moralnya harus selalu bisa disampaikan ke masyarakat. Karena di sini saya mengangkat pasti ada kejahatan dan kebaikan. Seperti itu. Nah, itu saya tuangkan di dalam sebuah cerita melalui dialog supaya masyarakat mengerti bahwa cerita ini seperti ini. Gitu. Contoh yang baik ya kita turuti, kalau yang salahnya ya jangan dituruti, seperti itu. Contoh moralnya itu pasti tetap ada, harus disampaikan ke masyarakat. Itu. Karena saya yakin juga Bu Eli ketika membuat cerita pasti kan bukan mengejar seremnya aja gitu. Iya betul. Betul. Atau ya ketawa-ketawanya aja gitu. Pasti kan ada hal yang lebih dari itu. Kalau tidak kan juga seperti cita-cita dari Miss Cici ya kan juga ingin terus berjalan. Iya gitu, betul. Ya. Nah sekarang harapannya Ibu Eli terhadap kelompok Miss Cici yang sudah berjalan sekian puluh tahun ini, dan seperti yang tadi sudah disampaikan banyak generasi muda yang masih tetap semangat untuk main dan terlibat. Apakah masih ada harapan-harapan lain dari Bu Eli terhadap Miss Cici ini ke depannya? Harapan saya ke depan, saya bukan hanya menginginkan anak-anak generasi penerus. Saya menginginkan juga dari kalangan luar, yang dari komunitas-komunitas luar, dari teater, dari kalangan pelajar itu cintai Miss Cici. Dan saya tadi sudah katakan, saya tidak mau Miss Cici itu punah begitu saja. Saya ingin Miss Cici itu tetap ada, malah kalau bisa harumkan lagi nama Miss Cici seperti dulu. Begitu. Karena di zaman sekarang itu agak sulit ya. Saingan itu berat banget. Ada ya istilahnya bioskop lah, TV lah, semacam sinetron, film seperti itu. Itu berat banget bagi saya. Nah mudah-mudahan ke depannya saya berharap Miss Cici itu maju dan di pementasannya baik, bagus, bisa diterima oleh kalangan masyarakat. Anak mudanya selalu terus bersemangat untuk memajukan Miss Cici. Itu harapan saya. Semoga bisa tercapai dengan dukungan dari para generasi penerus dari keluarga Miss Cici. Betul, iya. Karena kan tadi Bu Eli dari generasi ke-9. Sekarang udah ke 15 sama 16. Iya. Sudah mulai ada menelurkan bibit-bibit baru untuk sutradara, untuk apa gitu, atau semua masih dipegang sama Bu Eli dan kakak? Sebetulnya ada, malah saya melatih anak-anak sekarang ini bukan hanya di pemeranan. Saya latih juga bagaimana sebagai seorang sutradara. Saya ada, jadi melatih ke situ, melatih juga di tim artistiknya, melatih juga di tim make up-nya. Karena di sandiwara itu kita harus benar-benar bisa sendiri, dari mulai make up
sanggul, kostum itu harus bisa sendiri. Iya. Ini karena memang masih teater yang orisinil dari kelompok asli ya. Karena kan kalau yang kita dengar ya sobat budaya saat ini pementasan teater kan Betul. banyak didukung oleh sponsor untuk makeup gitu ya. Jadi mereka hanya tahu untuk pentasnya aja gitu tanpa perlu ngurusin make up, baju, efek darah-darah dan sebagainya. Nah, kalau di Miss Cici masih diajari seperti semua itu. Harus malah teknik-teknik juga ya, teknik jadul itu masih dipakai. Apa teknik jadul tuh Bu? Jadi teknik apa adanya. Misalnya petir, misalnya suara gemuruh itu pakai alat yang ada. Seperti itu. Masih orisinil banget. Gitu. Malah ada misalnya ada teknik guricak namanya, istilah Miss Cici. Apa tuh kalau itu guricak? Semacam petir. Namanya guricak gitu. Semacam petir. Karena Miss Cici juga bukan karena dari cerita horornya aja, Neng, terkenal itu dulu, karena dari tekniknya juga. Kita benar-benar otodidak, benar-benar dari alat-alat yang ada yang kita pergunakan untuk teknik itu. Gimana caranya supaya kita pengen bisa terbang seperti di film? Gimana caranya itu harus bisa seperti itu, Neng. Tapi mencari solusinya di sendiri gitu di sendiri. Iya, betul. Nah, itu kita terapkan ke anak-anak muda sekarang. Alhamdulillah udah beberapa orang yang bisa. Karena kita bikin dekor sendiri, bikin layar sendiri gitu. Cuman kalau dibantu dengan teknologi, cuman ada sekarang mungkin ada lighting, sound system kan. Kalau dulu kita main kalau nggak ada lampu balik ke patromak juga jadi gitu. Alhamdulillah semenjak gedung di sini, alhamdulillah kita banyak untuk membantu dukungan di dalam cerita itu sendiri, seperti itu. Teknis ya. Betul. Karena biar bagaimanapun juga tetap yang namanya teknologi juga perlu penyesuaian dengan keadaan saat ini gitu ya. Betul. Tapi bahwa teknik orisinil itu juga sebenarnya penting sih Bu, supaya kita tahu basicnya seperti apa gitu ya. Sebelum kita menggunakan kemudahan teknologi lainnya gitu. Saya nggak sabar untuk melihat lagi pementasan di Miss Cici. Salam buat semua kelompok Miss Cici. Tetap semangat. Nanti kapan kalau ada waktu ajarin saya ngomong bahasa Sunda yang benar. Insya Allah. Soalnya saya bahasa Sundanya belum benar. Lebih pasti bahasa Betawi. Dan tetap semangat Bu Eli. Semoga kita masih bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan berbagai komunitas ya, untuk bisa mengembangkan teater. Tidak hanya untuk teater Sunda aja, tapi juga mungkin teater tradisi yang ada di Jakarta juga gitu. Semoga ini Neng Kunti dan lain-lainnya tetap banyak penggemarnya terus. Baik, makasih Bu Eli, sahabat budaya. Gitu ya kurang lebih cerita-cerita dari Miss Cici yang terkenal sekali dengan karya-karya misterinya, horornya, dan masih banyak penggemar-penggemarnya yang menantikan karya-karya Miss Cici yang sudah turun-temurun ini dari generasi ke generasi. Semoga tetap berkarya, dan mungkin sobat budaya ingin melihat penampilan dan hasil karya mereka, jangan ragu-ragu untuk bisa datang menonton pementasannya ya di Cempaka Putih gitu ya. Baik, kita pamit dulu, sampai ketemu lagi dalam podcast budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta di episode selanjutnya. Saya Maudy Kusnaidi pamit dulu dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Dadah.